Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'huda. Amma ba'du. Kajian rutin Islam, budayakan syukur, hilangkan insecure. Permasalahan insecure yang terjadi oleh mahasiswa sesuai materi. Yang pertama, ciri-cirinya adalah aktivitas lebih banyak di sosmed daripada dunia nyata. Kemudian suka tersinggung, mudah merendahkan orang lain, berkata-kata kasar, mudah bermaksiat, sulit untuk taat, suka membuang waktu, minder, depresi, terasa hidup hampa. Semua akan terjawab dengan mengikuti kajian berikut ini, insya Allah. Baik, yang kita hindari di dalam kajian ini yang pertama adalah niat yang salah, ya. Kemudian cuma mau tahu saja. Sebagaimana kita belajar tentang kebersihan, cuma ingin tahu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah bahkan sampai 4 tahun sampai 5 tahun. Akan tetapi masih buang sampah sembarangan karena niat memang cuma sekedar tahu saja ilmu tersebut, sehingga tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan terakhir, meremehkan orang lain. Setelah kajian ini merasakan, oh kami loh bersih, ya, maka sesungguhnya pahala yang kita dapatkan dari kajian akan diberikan kepada orang yang kita gibahi. Tujuan kita setelah kajian ini yang pertama, lisan semakin santun, ya, sebagaimana gambar di samping, sandal yang tersusun rapi. Akhlak semakin baik, hati semakin khusyuk, adab semakin mulia, persaudaraan semakin terjaga, ya. Jangan sampai berbeda pengajian kita menjadi jurang bagi yang lain. Berbeda pilihan politik tidak pernah bertegur sapa lagi. Ini bukan ajaran Islam, ya. Kemudian ibadah semakin rajin dan tentunya kuliah semakin giat dan amanah dengan apa yang diberikan. Pembahasan kajian dengan tematik saling berhubungan satu dengan yang lain. Langsung saja. Definisi syukur menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, beliau menyampaikan bahwa syukur ini memiliki korelasi dengan sifat akhlak yang mulia yang lain, yang menjadi ruhnya iman, kejujuran, amanah, sabar, dan lain sebagainya. Dan iman memiliki definisi yang sama dengan syukur, jujur, amanah, dan dapat dipercaya tadi. Apa ruhnya iman? Masih ingat hadis Nabi SAW? Tasdiqul bil qalbi, membenarkan di dalam hati, ikrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan, amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh, membuktikan dengan anggota tubuh. Ketiga hal itu harus dimiliki oleh seorang yang kalau ingin dikatakan sebagai orang yang jujur, orang yang syukur, orang yang amanah. Nah, ini berkorelasi, ya, antara satu dengan yang lainnya. Kapan orang disebut syukur, kapan orang disebut jujur, kapan disebut amanah, kapan disebut sabar. Orang disebut jujur tatkala dia memiliki peluang untuk berdusta, tapi dia memilih untuk jujur, maka dia disebut jujur. Orang disebut sabar tatkala dia punya peluang untuk marah, tapi dia pilih hidup dia untuk untuk bersabar, maka dia disebut orang yang sabar. Intinya adalah akhlakul karimah yang kita pelajari selama ini itu memiliki yang namanya ujian, dan ujian berupa peluang. Jika berhasil melewati peluang tersebut, maka kita mendapatkan titel, ya, berupa kejujuran, amanah, sabar. Syukur juga begitu. Ketika kita punya peluang untuk mengeluh kesah, tapi kita pilih untuk bersyukur kepada Allah, maka kita orang yang bersyukur. Nah, maka dari itu, itulah ruhnya iman, dibuktikan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Untuk lebih paham lagi, mari sama-sama kita pelajari ruhnya syukur dari korelasi ruhnya iman. Pertama, kita masuk ke tasdiqul bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Di sini kita akan membuka satu ayat Al-Quran, satu surah Al-Quran yang akan mengubah cara kita dalam melewati kehidupan, yang merubah kekufuran menjadi kesyukuran yang selama ini kita salah paham. Bisa kita buka di Quran surah Bintang An-Najm ayat ke-44.
wa annahu huwa amata wa ahya, yang artinya Allah yang menciptakan mati dan hidup. Lawan dari mati apa? Hidup. Ini juga belajar antonim ya. Lawan dari mati adalah hidup. Kemudian berikutnya lawan dari laki-laki adalah perempuan. Sebagaimana di Quran, wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal unsa. Laki-laki dan perempuan. Pertanyaan ya, apa lawan dari kaya? Oke, ada yang jawab miskin. Oke, baik. Kita lihat apa versi antonim di dalam Al-Quran di surah An-Najm. Apa lawan dari kekayaan? Jawabannya adalah kecukupan. Quran surah yang sama di ayat 48, wa annahu huwa aghna wa aqna. Oke, Allah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya inilah yang Allah ciptakan. Kemiskinan adalah yang kita ciptakan, yang bersumber dari kekufuran kepada nikmat-nikmat Allah. Makanya jika kau bersyukur akan Allah tambah nikmatmu, jika kau kufur maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih ya. Sebagaimana juga di Quran, ini surah apa kira-kira? Surah Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan ketika manusia itu diberikan Allah kemuliaan, kenikmatan, dan dia berkata, Allah memuliakanku. Kita perhatikan di ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika Allah uji dia berupa faqadara alaihi rizqah. Kalau kita lihat di terjemahan di dalam Al-Qur'an, Allah batasi rezekinya. Padahal di sini qadar adalah cukupkan. Sebenarnya Quran di surah Al-A'la qadar ya. Allah cukupkan. Maka sesungguhnya ketika kita menghadapi yang namanya merasakan kekurangan rezeki, berikutnya bisa kita simpulkan bahwa apa itu syukur? Segala nikmat baik besar atau kecil yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kecil atau besarnya suatu pemberian Allah itu merupakan anugerah yang Allah berikan. Karena boleh jadi ketika kita mengalami penurunan penghasilan, boleh jadi kalau kita menerima penghasilan yang lebih besar, maka kita akan bermaksiat kepada Allah. Jadi itu bagian dari kasih sayang Allah, karena sesungguhnya pada bulan itu Allah cukupkan rezeki kita tuh memang segitu. Karena ditakutkan kalau kita memiliki rezeki yang lebih, maka kita terlena sebagaimana Qarun yang asalnya taat kepada Allah, ketika diberikan rezeki yang luar biasa ya, lupa dari mana dia berasal. Maka di sini akan menghasilkan yang namanya ridha ya. Apa itu ridha? Menerima pemberian Allah dengan senang hati. Sehingga apa tadi? Suka tersinggung, depresi, mudah merendahkan orang lain, dan terasa hampa akan lenyap ya, kalau kita memiliki hati atau pikiran sebagaimana tadi bersyukur bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu merupakan anugerah dari Allah, baik itu harta, jodoh, dan lain sebagainya. Maka bentuk pelatihannya untuk melatih pemikiran ini, yang pertama adalah kita melakukan wudhu yang benar. Kenapa wudhu yang benar dimasukkan ke pelatihan? Karena sesungguhnya wudhu yang benar akan menghasilkan manusia-manusia yang ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Kita lihat ketika kita berwudhu, membasuh wajah ya, membasuh tangan, yang intinya itu membersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan anggota tubuh tersebut. Kemudian disempurnakan dengan doa ketika wudhu, bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa itu tahhir? Tahhir itu berbeda dengan an-nazafatu minal iman. Nah, an-nazaf yang artinya juga bersih,
Kalau tohir, bersih di luar, suci di dalam. Artinya, orang yang benar wudunya akan otomatis segala bentuk pikiran-pikiran negatif kepada orang lain, terutama kepada Allah, akan sirna. Karena dia tohir. Apa tadi tohir? Bersih di luar, suci di dalam. Jadi iri dengki, marah itu akan lenyap kalau wudunya benar, ya. Berikutnya puasa sunnah. Karena puasa merupakan ibadah agar meningkatkan empati. Teman-teman pasti merasakan ya gimana lapar dan haus dan seterusnya. Membaca Al-Quran dan artinya, ya. Quran adalah hudal linnas, ya. Petunjuk untuk manusia. Berikutnya rutin dengan menghayati aktivitas ibadah-ibadah ringan. Zikir, ya, sholawat, doa, bahkan kalau bisa keterkejutan kita itu adalah kalimat thayyibah. Ya, kita ubah yang dulunya panci, ya, berubah Astaghfirullahaladzim, Masya Allah. Agar apa? Agar segala bentuk yang kita kerjakan bernilai pahala. Terkejut aja pahala, apalagi ibadahnya. Masya Allah. Berikutnya yang terakhir adalah berprasangka baik. Ini adalah obat, ya, untuk teman-teman sekalian berhubung dengan hati. Sebagaimana tadi Allah ciptakan kematian dengan hidup, laki-laki dengan perempuan, dan suatu prasangka baik kepada Allah apa tadi? Kekayaan dan kecukupan. Maka muncullah rumusnya HHN. Apa itu HHN? Kalau punya masalah, kita segera HHN. Hadapi, hayati, dan nikmati suatu masalah itu, karena masalah itu bagaikan bayangan bagi kita. Tidak akan dia hilang, ya. Jangan sampai kabur dari masalah, dia akan selalu mengikuti kita. Maka harus dihadapi. Berikutnya adalah lisan, menjaga lisan. Maka ucapan syukur ketika kita ingin membuktikan dengan lisan adalah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kapan kita berterima kasih kepada orang lain? Tatkala kita diberi hadiah, ya. Tapi kalimat alhamdulillah adalah paket yang Masya Allah memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita menghayati maksud dari alhamdulillah itu sendiri. Tadi disebutkan kapan kita berterima kasih? Saat mendapatkan suatu hadiah. Maka alhamdulillah adalah suatu ungkapan terima kasih, ya. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari kalau kita sudah diberi hadiah. Contoh, teman-teman di sini ketika pagi tadi, adakah yang berdoa minta dimudahkan BAB-nya? Atau adakah berdoa semoga diperlancar bernapasnya? Pertanyaannya, apakah Allah berikan hanya demikian? Padahal kita tidak pernah berdoa minta yang demikian. Allah berikan, makanya kita selalu diminta Allah untuk bersyukur. Dengan kalimat apa tadi? Alhamdulillah. Apa tadi alhamdulillah? Berterima kasih kepada Allah dalam segala kondisi, baik yang disadari maupun yang tidak disadari kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah keutamaan yang pertama, sesungguhnya sebaik-baik doa, ya. Bahkan teman-teman, kalau tidak hafal suatu doa, bagian dari kesyukuran kepada Allah, cukup mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Diawali dengan bismillah lalu diakhiri dengan alhamdulillah, sebagaimana di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang pembicaraan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Musa minta kepada Allah, "Ya Rabb, aku telah membaca kitabmu, ada satu umat yang ketika dia makan, melakukan aktivitas, mengucapkan asmamu dan mengakhiri dengan asmamu juga, diampuni dosa-dosanya. Jadikanlah umatku." Lalu Allah berfirman, sesungguhnya itu adalah umat Nabi Muhammad, yakni kita, ya. Jadi ucapan alhamdulillah, kesyukuran segala saat tadi, apa tadi? Menghapus dosa. Masya Allah. Maka penyakit-penyakit insecure dari ucapan, mudah merendahkan orang lain, mudah bermaksiat, dan aktivitas lebih banyak di sosmed akan sirna tatkala kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat syukur yang tadi kita sebutkan tadi. Salah satunya adalah mengucapkan alhamdulillah. Bentuk kebiasaan syukur secara lisan, pertama tadi sudah disebutkan keutamaannya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kita bantuan atau hadiah. Contoh, misalnya teman-teman di kampus, ya, dosen sudah selesai memberikan pengajaran, jangan lupa berterima kasih kepada dosen, ya, karena mereka sudah memberikan ilmu. Jangan seperti Qarun, ya, ketika diberikan harta lalu Allah uji, dia berkata, sesungguhnya hartaku karena ilmuku. Jangan sampai teman-teman setelah nanti sukses, ya, lalu merasakan bahwa
Kesuksesan yang dimiliki itu karena diri sendiri, padahal itu semua ada orang-orang di belakang kita, dosen ya, orang tua, bahkan kantin ya, di tukang masak itu kalau kita kelaparan kan kita nggak bisa ujian ya, Masya Allah. Berikutnya adalah mengucapkan jazakallahu khair. Ya, sebagaimana dari Umar bin Khattab, sesungguhnya kalau manusia tahu bagaimana keutamaan jazakallahu khair, maka dia akan terus mengucapkan jazakallahu khair. Saking utamanya. Kemudian mengucapkan kalimat thayyibah. Tadi yang terkejut ya, diganti ya, supaya menjadi pahala. Berdoa sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas, dan memiliki jadwal tilawah pribadi ya. Memiliki azam menghafal Quran, karena ketika kita menghafal banyak kesalahan yang kita lakukan diulang-ulang, maka perulangan itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam, menghayati salam. Salam tidak hanya sekedar kalimat assalamualaikum, tanpa kita menghayati maksud dari salam itu sendiri. Kita lihat dari kalimatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu, berkah dan rahmat dicurahkan kepadamu. Maka sesungguhnya ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, maka wajib bagi kita memberikan keselamatan. Wajib bagi Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada orang tersebut melalui kita. Masya Allah. Maka teman-teman di sini ketika sudah mengucapkan salam, haram hukumnya menzalimi orang tersebut. Karena apa tadi? Itu berupa bagian kesyukuran kita ya, membuktikan bahwa kita menghayati maksud salam itu sendiri. Jadi dengan saudara atau dengan teman-teman yang kita benci ya, assalamualaikum, agar dihilangkan rasa-rasa gundah tersebut. Oke, ini bagian dari kebiasaan syukur untuk lisan. Bisa kita berikutnya adalah ikrar bil amal bir arkan ya, mengungkapkan kebahagiaan. Ini fikihnya definisi dari syukur sebagaimana tadi. Untuk amalnya, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang telah diperoleh dengan cara menggunakan nikmat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan. Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik. Lisan digunakan untuk berucap yang baik-baik, mengaji ya, mengajar dan lain-lain. Tangan digunakan untuk yang bermanfaat, bukan malah digunakan untuk memukul orang lain. Maka cara bersyukurnya dalam hal amal, yang pertama adalah kita berbagi sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, bisa dengan manusia sesama ya, atau juga bisa dengan makhluk yang lain. Kalau teman-teman di kosnya ada kucing yang datang ya, berikan ajalah sebagian dari apa yang telah kita makan. Kita makan dagingnya, kucing kan makan tulangnya biasanya tuh ya. Kemudian berikutnya adalah sujud syukur ya. Bisa kita lihat dari tim pemain bola ya, itu bersujud syukur ketika mencetak gol ya, dalam segala kondisi, baik dalam keadaan nikmat maupun terhindar dari kejelekan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut untuk beramal soleh ya. Handphone digunakan untuk berdakwah ya. Yang nonton Korea ya plet aja lah, bisa nonton Korea sejam misalnya, tapi juga dibarengi dengan 1 jam juga mengaji ya. Sebagaimana di Quran surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya kehidupan dunia, kehidupan akhirat lebih kita utamakan daripada kehidupan di dunia. Kemudian bersabar dalam menahan maksiat ya, diri sendiri, kemudian memanfaatkan waktu menjadi ibadah. Nanti kita berikan contohnya. Ini contoh memanfaatkan waktu menjadi ibadah, dan insecure berubah menjadi syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sekolah yang bener. Maaf ya mas, semoga sukses. Jangan lupa sholatnya ya mas. Ya bang. Gila, gimana sih? Katanya nggak bakal macet lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Sampai juga akhirnya. Iya. Kita belajar dari pulpen dan pensil ya, dimana kita dulu waktu kecil seperti pensil melakukan kesalahan itu akan diampuni di dalam fikih karena masih kecil. Tapi karena kita sudah masuk di dunia pulpen, dunia tanggung jawab, segala yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Ini kita juga belajar di
botol ini dia tidak berharga ya, gratis, botol air putih saja. Tapi kalau dia diberi kemasan, maka dia bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga ketika belajar bersama dosen ya, kita biasa-biasa aja, tidak memiliki apapun sebagai dikemas diri ya, maka nilai kita juga seperti itu juga ya. Maka kalau kita kemas dalam diri kita, itu akan bernilai lebih daripada biasanya. Kesimpulan, definisi syukur tadi apa? Ruhnya iman, korelasinya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan badan. Lalu akan muncullah HHN, apa tadi? Merasa hadapi, hayati dan nikmati segala masalah. Lalu alhamdulillah adalah ungkapan syukur dalam segala kondisi untuk lisan. Lalu yang terakhir, anggota tubuh, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Allah yang tetapkan. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pohon durian berdaun sirih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.